Pekan lalu, para penguasa kebijakan moneter dunia telah berbicara. Federal Reserve mempertahankan suku bunga. Bank of England memilih tetap berhati-hati. Bank of Japan kembali menjaga keseimbangan rapuh ekonominya. Apakah ekonomi global masih cukup kuat bertahan di bawah tekanan suku bunga tinggi? Ataukah retakan pertama mulai muncul? Di video ini, kita akan membedah top 5 pair minggu ini. Dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Setelah badai bank sentral, market kini akan mencari bukti. Hari Senin dimulai dengan inflasi Kanada. Data ini penting untuk melihat apakah Bank of Canada memiliki ruang untuk kebijakan yang lebih longgar. Namun, sorotan utama datang pada hari Selasa. PMI global. Bayangkan, PMI sebagai denyut nadi ekonomi dunia. Jika PMI naik, artinya perusahaan masih memproduksi. Pekerja masih direkrut, ekonomi masih bergerak. Jika PMI turun, maka perlambatan mulai muncul. Market akan mengamati PMI Eropa terlebih dahulu, kemudian Inggris, lalu Amerika. Rangkaian data yang bisa mengubah sentimen pasar hanya dalam beberapa jam. Hari Rabu, Australia merilis data inflasi. Jika CPI lebih tinggi dari perkiraan, market bisa mulai berspekulasi bahwa Reserve Bank Australia akan mempertahankan kebijakan ketat lebih lama. Hari Kamis adalah puncaknya. Core PC. Inilah indikator inflasi favorit Federal Reserve. Lebih penting dibanding CPI bagi banyak pejabat The Fed. Jika PCE naik, ekspektasi pemangkasan suku bunga akan semakin mundur. Dolar berpotensi menguat. Jika PCE turun, market akan mulai memperkirakan peluang pelonggaran lebih cepat. Dan akhirnya, Jumat, Tokyo CPI dan Consumer Sentiment Amerika akan menjadi penutup minggu. Tema utama minggu ini, apakah ekonomi global masih cukup kuat untuk mempertahankan suku bunga tinggi? Top 5 pair minggu ini. Pertama, pair euro dolar Amerika Serikat pada time frame H4. Jika kita perhatikan struktur market, terlihat sangat jelas bahwa market sedang berada dalam fase bearish. Harga terus menciptakan lower high dan lower low. Artinya, seller masih mendominasi permainan. Buyer masih mencoba bertahan, tetapi setiap kali harga naik, tekanan jual kembali muncul. EMA cepat sudah berada di bawah EMA lambat. Kedua EMA sama-sama mengarah ke bawah. Ini menunjukkan bahwa momentum jangka pendek maupun menengah masih berada di tangan seller. Selama harga berada di bawah EMA, kita masih harus menghormati tren turun yang sedang berlangsung. Beberapa kali harga mencoba menembus trendline bearish, namun gagal. Seller masih menjaga wilayahnya dengan sangat baik. Selama trendline ini belum ditembus, struktur bearish tetap valid. Pada bagian atas terdapat zona supply utama di 1,1620 hingga 1,1700. Inilah wilayah distribusi yang sebelumnya memicu penurunan besar. Sebelum harga mampu kembali ke area tersebut, kita belum memiliki alasan kuat untuk berbicara tren bullish baru. Sementara resistance terdekat berada pada area 1,1530 hingga 1,1600. Area inilah yang sekarang menjadi garis pertahanan pertama seller. Selama harga berada di bawah zona ini, tekanan bearish masih mendominasi. Pada bagian bawah ada support terdekat berada di area 1,1410 hingga 1,1340. Area ini sangat penting karena menjadi pertahanan terakhir buyer dalam struktur jangka menengah. Namun jika support ini ditembus, maka perhatian market akan tertuju pada zona demand besar di area 1,1310 hingga 1,1230. Area yang sebelumnya menjadi sumber akumulasi institusi dan area yang berpotensi menjadi tujuan seller berikutnya. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Buyer harus membuktikan kekuatannya dan merebut kembali area resistance 1,1530 hingga 1,1600.
Jika itu terjadi, maka target berikutnya berada di zona supply 1,1620 hingga 1,1700. Buyer kembali memiliki peluang mengambil alih kendali. Skenario kedua, bearish. Dalam kondisi saat ini, dolar berpotensi semakin kuat dan berpeluang melanjutkan tren turunnya. Target pertama berada di area support 1,1410 hingga 1,1340. Target kedua berada di zona demand 1,1310 hingga 1,1230. Skenario ini memiliki probabilitas lebih tinggi. Market selalu bergerak dalam siklus. Ada masa optimisme, ketakutan, euforia, dan ada masa kepanikan. Tugas kita sebagai trader bukan menebak kapan semua itu terjadi. Tugas kita adalah mengenalinya saat itu terjadi. Minggu ini, fokus utama tetap pada kekuatan dolar dan kemampuan euro mempertahankan support pentingnya. Kedua, pair GBP USD pada time frame H4. Hal pertama yang terlihat adalah perubahan struktur market. Sebelumnya harga bergerak dalam fase konsolidasi, namun kemudian seller berhasil menembus support penting. Pola ini adalah tanda klasik bahwa tren bearish sedang berkembang. Saat ini seller masih memegang kendali. Perhatikan posisi EMA cepat sudah berada di bawah EMA lambat. Keduanya mengarah turun, harga juga bergerak di bawah kedua EMA tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa momentum utama masih berada di sisi seller. Selama harga belum mampu kembali berada di atas EMA, tekanan bearish masih dominan. Trendline penurunan yang terbentuk sejak puncak bulan Mei masih valid. Beberapa kali harga mencoba naik, namun selalu gagal menembus trendline tersebut. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan masih dianggap sebagai peluang jual oleh pelaku market besar. Zona pertama yang perlu diperhatikan berada pada zona supply di 1,3370 hingga 1,3440. Inilah supply utama. Wilayah di mana seller sebelumnya muncul dengan kekuatan besar. Jika harga kembali naik ke area ini, reaksi jual berpotensi kembali muncul. Area resistance terdekat berada pada 1,3260 hingga 1,3330. Dahulu area ini adalah support. Namun setelah ditembus, perannya berubah menjadi resistance. Pada bagian bawah terdapat area support terdekat berada pada 1,3160 hingga 1,3100. Area ini menjadi target utama seller dalam jangka pendek. Di bawahnya terdapat zona demand kuat pada 1,3080 hingga 1,3010. Zona ini berpotensi menjadi area akumulasi institusi dan kemungkinan menjadi lokasi pertarungan besar berikutnya antara buyer dan seller. Kesimpulannya, trendline, EMA, dan struktur market masih bearish. Selama harga berada di bawah area resistance utama, seller masih memegang keunggulan. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika buyer berhasil merebut kembali area resistance 1,3260 hingga 1,3330, maka target kenaikan berikutnya menuju zona supply di 1,3370 hingga 1,3440. Kenaikan masih dianggap sebagai retracement dalam tren turun. Skenario kedua, bearish. Jika harga gagal menembus resistance dan bergerak menuju area support di 1,3160 hingga 1,3100, maka target berikutnya menuju zona demand besar di 1,3080 hingga 1,3010. Dan disitulah babak baru pergerakan akan dimulai. Market tidak memberi hadiah kepada mereka yang paling pintar. Market memberi hadiah kepada mereka yang paling disiplin. Karena dalam trading, bukan tentang siapa yang mampu menebak masa depan, tetapi siapa yang mampu mengelola risiko saat masa depan belum pasti. Ketiga, pair USD/CAD pada time frame H4. Struktur market masih membentuk higher high dan higher low. Ini adalah definisi klasik dari tren bullish. Buyer masih mengendalikan permainan. EMA cepat berada di atas EMA lambat, jarak antara EMA masih melebar. Ini menunjukkan momentum bullish masih sehat.
belum ada tanda pelemahan signifikan. Setiap koreksi sejauh ini justru menjadi kesempatan akumulasi baru. Trendline bullish utama juga masih terjaga. Harga terus bergerak mengikuti jalur kenaikannya. Belum ada breakdown struktur, belum ada perubahan karakter market. Artinya, buyer masih memegang kendali. Sekarang mari lihat zona penting di bagian atas. Terdapat area resistance di 1,4190 hingga 1,4260. Zona ini adalah benteng pertama seller, tempat di mana profit taking berpotensi muncul. Di atasnya lagi ada zona supply di 1,4320 hingga 1,4400. Inilah area distribusi terbesar yang terlihat pada chart. Jika harga berhasil menembus zona ini, maka market berpotensi memasuki fase bullish yang lebih agresif. Pada bagian bawah terdapat area support di 1,4020 hingga 1,3950. Ini adalah area pertahanan utama buyer. Selama harga bertahan di atas zona ini, tren naik masih valid. Dan di bawahnya ada zona demand di 1,3900 hingga 1,3820. Ini adalah zona akumulasi institusi. Area ini berpotensi menjadi magnet buyer apabila terjadi koreksi lebih dalam. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga mempertahankan area support dan area resistance 1,4190 hingga 1,4260 akhirnya ditembus, maka target berikutnya berada di zona supply di 1,4320 hingga 1,4400. Inilah jalur yang saat ini memiliki probabilitas terbesar. Skenario kedua, bearish. Jika harga mampu menembus area support 1,4020 hingga 1,3950, maka target koreksi berikutnya berada pada area demand di 1,3900 hingga 1,3820. Penurunan masih dianggap sebagai retracement dalam tren bullish. Market selalu bergerak karena cerita, dan minggu ini, cerita yang sedang dimainkan adalah dominasi dolar Amerika. Selama fundamental masih mendukung, dan selama struktur teknikal belum rusak, buyer masih memiliki keunggulan. Karena pada akhirnya, kesuksesan dalam trading bukan tentang seberapa sering Anda benar, tetapi tentang seberapa baik Anda bertahan ketika salah. Selanjutnya, silver pada time frame H4. Kita melihat sesuatu yang sangat jelas. Market masih membentuk pola lower high dan lower low. Artinya, seller masih memegang kendali. Setiap kenaikan yang terjadi sejauh ini masih terlihat sebagai retracement, belum sebagai perubahan tren. Kemudian kita melihat EMA. EMA cepat berada di bawah EMA lambat, dan keduanya masih mengarah turun. Ini menunjukkan momentum bearish masih aktif. Buyer memang mencoba melawan, tetapi mereka belum mampu mengubah arah utama market. Lalu kita perhatikan trendline turun. Selama beberapa minggu terakhir, trendline ini terus menjadi penghalang bagi setiap upaya kenaikan harga. Setiap kali harga mendekat, seller kembali muncul dan market kembali turun. Ini adalah tanda bahwa distribusi masih berlangsung. Zona penting minggu ini. Pada bagian atas terdapat zona supply, area di 73,60 hingga 77. Ini adalah benteng utama seller, selama harga berada di bawah area ini. Bias bearish jangka menengah masih valid. Kemudian area resistance terdekat berada di 69 hingga 72. Area ini menjadi medan tempur utama minggu ini. Jika buyer mampu merebut area tersebut, maka peluang pemulihan akan semakin besar. Namun jika gagal, tekanan turun kemungkinan berlanjut. Pada bagian bawah, kita memiliki area support penting di 63 hingga 60. Area ini sedang diuji oleh market saat ini. Jika support ini bertahan, maka peluang rebound masih terbuka. Tetapi jika jebol, market berpotensi bergerak menuju demand berikutnya, yaitu area 58 hingga 54. Zona yang berpotensi menjadi area akumulasi besar berikutnya. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga bertahan di area support,
Kemudian market menembus area resistance 69 hingga 72. Maka target buyer berikutnya menuju zona supply di 73,60 hingga 77. Kita bisa melihat fase bullish yang jauh lebih besar. Skenario kedua, bearish. Namun jika area support 63 hingga 60 gagal bertahan dan seller mendapatkan momentum baru. Ketika itu terjadi, maka jalan menuju zona demand 58 hingga 54 akan terbuka. Skenario bearish masih memiliki probabilitas yang lebih tinggi. Pada akhirnya, market bukan tentang siapa yang paling pintar, bukan tentang siapa yang sering trading, dan bukan tentang siapa yang paling berani. Market adalah tentang disiplin, tentang kesabaran dan tentang kemampuan menunggu peluang dengan probabilitas terbaik. Minggu ini, perhatikan area resistance utama dan area support sebagai penentu arah. Terakhir, gold pada time frame H4. Perhatikan pergerakan harga sejak beberapa minggu terakhir. Kita melihat pola yang konsisten, lower high dan lower low. Ini adalah definisi paling sederhana dari tren bearish. Setiap kali buyer mencoba naik, seller selalu muncul di level yang lebih rendah, menunjukkan bahwa tekanan jual masih mendominasi market. EMA cepat berada di bawah EMA lambat, keduanya juga mengarah turun. Kondisi ini menunjukkan momentum bearish masih aktif. Belum ada tanda-tanda perubahan tren mayor. Setiap kenaikan yang terjadi sejauh ini masih terlihat sebagai retracement, bukan pembalikan arah. Tren lain turun masih terjaga dengan baik. Beberapa kali harga mencoba menembus area tersebut, namun semuanya gagal. Ini menunjukkan seller masih mempertahankan wilayah kekuasaannya. Zona penting yang perlu diperhatikan. Pada bagian atas terdapat zona supply di 4.400 hingga 4.500. Inilah benteng utama seller. Jika harga kembali naik ke area ini, kita perlu memperhatikan kemungkinan distribusi besar dari institusi. Area berikutnya berada pada 4.280 hingga 4.370. Area ini menjadi resistance aktif. Beberapa kali harga mencoba naik, namun selalu ditolak. Selama harga berada di bawah area ini, tekanan bearish masih dominan. Sekarang perhatian market tertuju pada bagian bawah. Terdapat area support di 4.100 hingga 4.000. Ini adalah area psikologis yang sangat penting, area pertahanan terakhir buyer. Jika area ini mampu bertahan, rebound masih mungkin terjadi. Namun jika jebol, market bisa memasuki fase penurunan berikutnya. Target penurunan berikutnya berada di zona demand 3.970 hingga 3.840. Zona ini berpotensi menjadi area akumulasi baru, tempat di mana buyer besar kemungkinan mulai masuk kembali. Bias mingguan tetap bearish. Strategi yang lebih aman menunggu peluang sell on rally, bukan mengejar buy secara agresif. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika buyer mampu mempertahankan area support di 4.100 hingga 4.000, maka target kenaikan menuju area resistance 4.280 hingga 4.370. Dan apabila momentum terus berlanjut, zona supply 4.400 hingga 4.500 akan menjadi target berikutnya. Inilah skenario kebangkitan gold. Skenario kedua, bearish. Namun jika support 4.100 hingga 4.000 ditembus dengan kuat, maka seller berpotensi mendorong harga menuju area 3.970. Bahkan berpotensi menuju zona demand 3.840. Inilah skenario yang saat ini masih memiliki probabilitas lebih tinggi. Di market keuangan, bukan yang paling pintar yang bertahan, bukan pula yang paling sering benar. Yang bertahan mereka yang mampu mengendalikan risiko, mampu menunggu peluang terbaik, dan mampu menerima bahwa market tidak selalu bergerak sesuai keinginan kita. Minggu ini, fokuslah pada data PMI, Core PCE. Karena dari sanalah arah berikutnya untuk dolar dan gold akan ditentukan. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.